Halo teman-teman dan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di Widya Putra Channel. Gimana kabarnya teman-teman dan sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat, rezeki panjang umur, selalu jaga kesehatan dan tetap jaga kesehatan, dan semoga jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan membawakan topik-topik yang sangat bermanfaat ya. Pada hari ini yang berjudul topiknya adalah 5 ciri-ciri manusia pendendam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang baru gabung ya di channel Widya Putra, jangan lupa dukung terus channel ini, support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Silakan Anda komen-komen, silakan Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan nanti. Oke, kita lanjut, yaitu di sini kita akan membahas 5 ciri-ciri manusia pendendam. Yang pertama saya akan jelaskan apa itu pendendam. Pendendam adalah sifat yang tidak baik untuk manusia ya. Mengakibatkan ingin balas dendam, sifat yang kurang sabar ya. Sifat yang dengki. Nah, pertama, perasaan yang tidak tenang ya. Karena punya sifat yang pendendam, perasaan jadi tidak tenang, ingin menyusun strategi, ingin menyusun trik, ingin mengalahkan dia. Ya, oke. Tidak bisa tidur, gelisah. Ya, itu ciri-ciri orang pendendam. Berpikir lama-lama jadi sakit karena tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, karena tidak bisa memahamkan dirinya sendiri, karena merasa dirinya paling benar dan tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan karakter ya dalam hidup ini, dan tidak bisa menerima permasalahan ya, merasa dirinya dirugikan. Itu sahabat semuanya, yang sering terjadi dalam masyarakat ya. Apapun masalahnya, namanya hidup pasti akan ada masalah. Semasa hidup pasti tetap ada masalah, baik kecil maupun besar, tergantung dengan cara kita bagaimana cara menghadapi sebuah masalah tersebut ya. Kalau diajak memecahkan masalah keras, emosian, sedangkan lawan bicaranya sabar, tidak akan menyelesaikan masalah, dan salah satu pasti akan dirugikan. Begitu sahabat semuanya ya. Untuk yang kedua, ciri orang pendendam yang kedua yaitu tidak ingin melihat orang itu senang, ingin melihat orang itu menderita karena rasa sakit yang dia alami. Mungkin kesalahannya dia gitu. Ketika melakukan kesalahan dia yang sakit. Seandainya kita menolong seseorang, memberikan bantuan, di saat kita membutuhkan orang tersebut tidak bisa, di saat itulah kita biasa merasa dendam, merasa kecewa. Nah, itu sifat yang tidak baik, harus dihilangkan sahabat semuanya. Bosan nerima. Sedangkan kita inginnya hujan, tapi yang muncul adalah panas. Nah, kita tidak bisa mengelakkan, hanya bicara saja mengeluh. Ya, kita harus menerima karena itu alam. Itu contohnya sahabat semuanya. Ya. Jangan sampai membuat itu orang itu menderita. Balas dendam. Yang ketiga adalah ciri-ciri manusia pendendam, orang pendendam yang ketiga adalah umpamanya tidak bisa memaafkan. Maksudnya dia bisa memaafkan, artinya dia bisa memaafkan, hanya bisa memaafkan di mulut, tapi dalam hati tidak bisa. Namanya memaafkan di hati sangat susah sekali, butuh proses, butuh waktu. Tapi tergantung orangnya juga. Kita kan orang yang percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan yang Maha Kuasa, pasti ada caranya sangat mudah. Pasti semua udah tahu, sudah diajarkan. Setiap agama itu pasti sudah diajarkan semua. Itu tergantung kita. Di saat kita marah lupa dengan agama, di saat kita melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan tanpa sengaja, mungkin mengejar hal-hal, maksudnya mengejar keinginan harta yang lebih banyak seperti itu, istilahnya ingin menguasai ya, itu biasanya kita lupa ajaran yang kita, lupa yang kita terapkan, lupa pengalaman kita, lupa kita pernah melakukan
maksudnya memberikan pendidikan kepada orang lain, membimbing orang lain itu. Tapi untuk diri kita sendiri nggak bisa. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya dari itu saya harapkan untuk teman-teman dan sahabat semuanya itu seperti video-video yang saya berikutnya, yang sebelumnya ya, video yang sebelumnya yang saya pernah bahas tentang karakter ya, itu adalah pemahaman diri. Pahami lu diri sendiri, apakah diri kita itu benar. Yang kedua, manusia ada yang sempurna. Itu saja, pahami diri, sadarkan diri itu. Jangan menyalahkan orang semuanya. Ya, jangan samakan dengan Anda, karakter Anda ya enggak bisa. Ya, itu modelnya, contohnya. Tidak akan bisa, bagaimana pun tidak bisa. Tuhan menciptakan karakter yang berbeda, punya tujuan juga karakter menciptakan tujuan berbeda. Apa tujuan Tuhan menciptakan karakter yang berbeda? Ya, untuk lebih jelasnya tonton video yang sudah lewat tentang karakter. Oke. Yang untuk keempat, kita tidak bisa berpikir ulang, ingin menyelesaikan masalah sekarang. Artinya berpikir ulang itu tujuannya berpikir ulang-ulang menyelesaikan, jangan selalu cepat menyelesaikan masalah. Kita pikirkan tenang dengan kita berikan waktu untuk berpikir, untuk memberikan kesadaran. Semuanya butuh proses, sedangkan anak kecil tidak mungkin langsung besar. Dari kecil apa yang dia lakukan? Nah, dia punya ciri-ciri, paling dia bisa menangis. Ya pokoknya anak kecil, anak bayi lah. Nah, ketika besar permintaannya lain lagi. Seperti itulah. Makanya butuh proses untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jangan setelah terjadi baru menyesal. Kenapa tidak dipikirkan sebelumnya? Itu. Maka dari itu saya bilang, sebuah masalah tidak bisa diselesaikan dengan secara pintas. Karena kita ini manusia. Yang dihadapi bukannya satu orang. Watak bukan satu orang. Ada yang pemahamannya lambat, ada pemahamannya sangat cepat. Kita harus bisa menerima. Terimalah semua orang, walaupun bodoh atau bagaimana, harus terima. Jangan merendahkan orang. Kalau punya kekurangan orang, jangan direndahkan. Hargailah dia, berikan doa. Orang punya kesalahan, berikan doa biar dia itu berubah, biar hidupnya lebih baik. Jangan mengikuti egonya kita, egois, kemauannya kita harus begini. Bagaimana perasaan orang yang diajak bicara? Pasti akan merasa kecewa. Dan dengan cara diam, menyimpan di hati, dia merasa kecewa, lambat laun pasti dia akan pelan-pelan akan menjauh sendirinya. Orang itu begini, tapi mana kelihatan dari muka kan? Ya, pembicaraan yang tidak pembicaraan yang tidak bagus, maksudnya membuat dia tersinggung, itu sangat berat sekali. Banyak orang caranya menyelesaikan masalah berbeda-beda. Kalau bisa butuh proses ya, semua ada aturannya. Sedangkan di hukum juga, di pengadilan juga butuh aturan. Jangan langsung menyelesaikan masalah sendiri, hanya ingin cepat menenangkan pikiran. Kalau ingin cepat menenangkan pikiran, harus pahami diri sendiri, akui kesalahan diri sendiri. Tidak mungkin manusia tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah. Tidak mungkin manusia tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti semua pernah melakukan kesalahan. Semua pernah, baik kecil maupun besar. Itu kita harus pahami juga. Itu kita harus mengerti. Sadarkan diri kita. Ya, biar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, sudah tenang, pasti akan tahu bahwa orang itu benar-benar tulus. Kalau hati tidak bersih, analisa akan muncul, analisa yang negatif. Ya. Kita tidak tahu bahwa orang yang kita marah itu sebenarnya orang yang tulus, padahal sebenarnya dalam hati tidak. Terjadilah kebohongan, terjadilah tipu daya,
baru kena musibah menyesal. Padahal orang yang kita marah itu tersebut, orang yang kita berikan kata-kata kasar itu orang yang tulus. Sedangkan orang yang pura-pura baik, mengucapkan sesuatu, menonjolkan diri kepada Anda, itu hatinya tidak tulus sebenarnya. Kenapa Anda tidak bisa melihat dengan hati Anda? Karena hati Anda kotor, penuh dengan rasa kesal, rasa dendam. Anda tidak akan tahu mana orang yang betul-betul memang tulus sama Anda. Anda selalu melihat dari sisi luar, ya. Analisa, gosip, analisa begini, hitungannya begini, orangnya begini. Itu salah sahabat semuanya. Nah, gitu. Untuk yang ke 5, yaitu tentang tidak pernah merasa adil, ya. Tidak pernah merasa adil untuk dirinya sendiri, ya. Tetap orang lain semuanya salah, ya. Padahal diri Anda yang salah. Itu kalau untuk mengetahui kesalahan kita, carilah pendapat banyak orang yang bisa menilai kita, ya, apakah kita itu sudah benar atau tidak. Begitu sahabat semuanya. Oke, kalau kita sudah benar, kenapa kita berpikir positif untuk lebih baik? Ya. Sedangkan pemilihan presiden butuh suara yang terbanyak. Pemilihan apapun, sekdes, kepala desa, pasti dia akan disuara yang terbanyak. Karena mereka tahu kinerjanya bagaimana, apa yang mereka lakukan di lapangan. Ya. Sebelum mencalonkan, apa kelebihannya dia? Apakah orangnya bisa bertanggung jawab? Apakah cuma janji-janji saja? Begitu sahabat semuanya. Ini sama dengan mencari suara terbanyak untuk menemukan keadilan. Jangan mencari keadilan sendiri. Diri sendiri yang paling benar, ingin diri sendiri dihargai. Ya. Orang yang bodoh tidak dihargai. Orang punya kekurangan tidak dihargai. Itu namanya egois, sahabat semuanya. Oke, sahabat semuanya. Dengan adanya itu, biasanya kalau kita tidak merasa adil, hal-hal yang terjadi banyak. Ada lagi punya rencana kotor, itu yang halus, licik, kotor, ya. Itu. Oke sahabat semuanya, itulah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman dan sahabat semuanya. Untuk teman-teman dan sahabat semuanya, siapa tahu ada pertanyaan yang Anda pikirkan, silahkan tuliskan komentar Anda ya. Siapa tahu saya bisa membuatkan video lagi sesuai dengan apa yang Anda pertanyakan. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tekan loncengnya agar Anda selalu